Salam damai Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali sampai saat ini Bapak Ibu masih mau menyediakan waktu untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di rumah. Sebelum kita mulai persekutuan tengah pekan ini, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan mempunyai Allah yang setia, yang maha baik. Saat ini Tuhan kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati sehingga kami boleh menerima berkat firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur mempunyai Tuhan yang maha baik. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, itu jika kita selalu berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita pujikan pujian Di Jalan Hidupku dengan penuh sukacita. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah yang gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketemu lagi kita di ibadah tengah pekan. Kita akan bersama-sama, sebelum memulai kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk saat ini kami boleh punya kesempatan kembali untuk ibadah di tengah pekan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami belajar firman-Mu, dan terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau izinkan untuk kami alami. Karena kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu berguna untuk kebaikan kami dan untuk kemuliaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca dari Yohanes 9 ayat pertama sampai dengan ketiga. Orang yang buta sejak lahir. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia." Yohanes 9 ayat pertama sampai ketiga. Ini menarik sekali. Kita ingat di bulan September kemarin di Sorogenen ada Stola. Stola temanya adalah tentang penyakit dalam pandangan Alkitab oleh pendeta Hendrikus. Nah, di dalam Stola itu dikatakan bahwa di dalam perjanjian lama, hal sakit penyakit seringkali dihubungkan dengan dosa. Hal sakit penyakit seringkali dihubungkan dengan kesalahan. Sehingga seperti kusta, seperti itu tuh ya, hal kesembuhan yang menilai bukan dokter tetapi malah para imam atau orang Lewi seperti itu. Nah, itu perspektif atau kebiasaan yang tertulis di dalam
perjanjian lama. Kalau sakit salah, itu dinyatakan juga dalam kitab Ayub. Ketika Ayub mengalami banyak musibah, pasti dihubungkan dengan kamu mesti berdosa ya, tentang dosa maupun kesalahan. Nah di dalam setolak itu juga dilihatkan di dalam perjanjian baru, Yohanes 9 ini dikatakan bahwa Yesus membawa perspektif yang lain. Bahwa sakit penyakit itu ada yang lain, bukan hanya dari dosa atau kesalahan-kesalahan seperti perjanjian lama yang biasa tertulis, tetapi Yohanes 9 ayat 3 ini dikatakan apa? Bukan salahnya siapa, bukan salahnya bapaknya, bukan salahnya ibunya mengapa dia lahir buta. Tetapi indah sekali kita yang tadi baca dari Yohanes 9 ayat 3, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti ini kita banyak pengalamannya, banyak mengalami banyak hal di dalam kita hidup. Contoh yang terakhir adalah tentang misalkan COVID ya, COVID. Nah, mengapa ada ini, salahnya siapa? Nah, kemarin pada waktu bulan Juli, pas mobile-mobilenya penyakit COVID, seringkali kita nanya, ayo dapatnya dari mana? Kemarin kamu kemana? Cari salahnya, sumbernya dari mana? Akhirnya salah siapa? Nah ketika ada misalkan, ada satu yang meninggal begitu, aduh nyeselnya ini gara-gara saya. Kenapa kemarin saya lalu cari salahnya siapa? Selalu kita mencari-cari kesalahan. Tetapi ketika kita melihat di dalam Yohanes 9 ayat 3 ini, ternyata ada perspektif yang lain. Ketika kita mengalami sakit penyakit, sebenarnya ada hal-hal, ada pekerjaan-pekerjaan yang ingin Tuhan nyatakan melalui apa yang kita alami. Seperti contoh ya, tentang wabah atau pandemi ini. Kalau kita mau melihat yang mati, kalau kita melihat yang sakit, kalau kita melihat dari sisi salah itu tadi, memang benar ada banyak yang meninggal. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat perspektif yang lain, seberapa banyak sih yang oleh kejadian-kejadian ini jadi lebih sehat, jadi lebih hidupnya lebih baik, makanannya atau lifestyle-nya ya, cara makan, cara hidupnya, yang dulunya nggak pernah olahraga jadi olahraga, yang dulunya nggak pernah berjemur jadi berjemur, yang dahulunya makannya sak-saknya jadi makanannya jadi sehat, jadi kualitas hidupnya jadi lebih baik karena ada wabah ini. Banyak sekali dan jauh lebih banyak yang lebih baik dibandingkan yang meninggal. Yang hidupnya jauh lebih sehat dibandingkan pada waktu belum ada apa-apa. Jadi ada hal-hal yang baik yang dinyatakan. Nah, apa yang kita pelajari dari Yohanes 9 ayat 3 ini sebenarnya banyak hal di dalam setiap perkara, ada hal-hal yang ingin Tuhan nyatakan. Baik ketika kita sakit, carilah pekerjaan-pekerjaan Allah apa yang ingin dinyatakan melalui kita. Ketika kita sakit, masuk rumah sakit, di dalam rumah sakit carilah ada hal apa yang ingin, pekerjaan-pekerjaan Allah apa yang ingin dinyatakan kepada sesama kita ketika kita mengalami keadaan demikian. Juga sebaliknya, ketika saya atau ketika kita nggak kena COVID, ada hal apa yang Tuhan ingin kita lakukan ketika kita nggak sakit. Mengapa kok saya tidak sakit begitu? Oh, ada hal-hal pekerjaan-pekerjaan Allah yang ingin dinyatakan juga dengan kita tidak sakit, itu otomatis ada yang ingin di-sharingkan. Pekerjaan-pekerjaan Allah apa sih? Pekerjaan-pekerjaan Allah kalau kita lihat di dalam Alkitab secara keseluruhan, yaitu tentang kasih, karena Allah kasih. Dalam segala hal pekerjaan-pekerjaan Allah itu berhubungan dengan kasih. Melalui sakit penyakit kita bisa semakin boleh mengasihi. Ada jogo tonggo, itu kan jadi lebih baik sekarang hubungan kita dengan tetangga. Ada work from home, itu juga jadi lebih baik ketika hubungan kita di dalam keluarga. Jadi ada kasih yang mau dinyatakan, kasih yang lebih yang mau dinyatakan melalui banyak hal. Jadi ketika kita mengalami hari ini ya, ketika kita mengalami masalah, cobalah cari apa yang ingin dinyatakan melalui masalah ini.
Bagaimana kasih bertumbuh di dalam masalah ini. Ketika kita mengalami persoalan di dalam keuangan, carilah apa yang ingin diajarkan melalui persoalan-persoalan ini. Apa yang perlu kita perbaiki dari cara kita berbelanja, cara kita hidup, dan yang lain-lainnya, maupun yang kedepannya mau seperti apa dibuatkan planning. Jadi ada hal-hal yang ingin dinyatakan bahwa dalam setiap perkara kasih kita harus makin lama meningkat. Kasih kita harus makin lama makin bertambah. Itulah yang menyatakan bukan cari salahnya siapa-siapa, tetapi dalam setiap hal ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ingin dinyatakan. Saya pernah membaca apa lupa ya. Itu tentang purpose driven life. Itu not about you, about His glory. Jadi segala sesuatu itu bukan tentang kamu, tetapi tentang kemuliaan Allah. Jadi ingatlah bahwa di dalam setiap perkara bukan tentang saya, bukan tentang kamu, tetapi ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang ingin dinyatakan. Hari ini penerapannya adalah apa? Apapun yang kita alami hari ini, ingatlah bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang ingin dinyatakan melalui kita. Baik itu suka maupun duka, dua-duanya dipakai untuk menyatakan ke pekerjaan-pekerjaan Allah. Baik itu sakit maupun sehat, dua-duanya dipakai untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Apapun yang kita alami, dipakai Allah untuk kebaikan kita maupun untuk kemuliaan Bapa. Amin. Mari kita tutup bersama-sama di dalam doa. Kita juga berdoa untuk teman-teman dari GKI Sorogenen yang sedang lemah tubuh. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar tentang bukan tentang saya maupun tentang kamu, tetapi tentang kemuliaan Bapa di dalam surga. Tuhan, kami boleh menyadari bahwa setiap hal yang Engkau izinkan untuk kami alami, setiap perkara yang boleh kami izinkan, yang Engkau izinkan untuk kami alami, bahkan juga kebahagiaan maupun berkat-berkat yang berlimpah yang boleh kami alami, itu semua bukan tentang kami, tetapi adalah semuanya Engkau inginkan untuk kemuliaan Bapa. Biarlah kami boleh memaknai setiap persoalan, baiklah kami boleh memaknai setiap berkat untuk kemuliaan Bapa. Baiklah kami boleh memaknai kelemahan tubuh maupun kekuatan tubuh juga untuk dipakai untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Juga di dalam setiap perkara persoalan-persoalan ada hal-hal yang ingin Tuhan nyatakan, yaitu untuk memperluas kasih Allah, untuk menyatakan kasih Allah yang demikian besar kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman yang sedang lemah tubuh. Kami mau berdoa untuk Bapak Adi Sunarto, kami berdoa untuk Ibu Waliem, kami berdoa untuk Bapak Heru Kusmanto, untuk Ibu Sri Saino, Ibu Suparmi, Ibu Hardi, Tante Sinwa, Ibu Suratmi, Ibu Kamiem, Ibu Cheng Swanyo. Biarlah Allah sendiri menolong di dalam kelemahan-kelemahan tubuh mereka, berilah kekuatan kepada mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Pak Edi, tolong Tuhan kuatkan. Dan Tuhan berikan penghiburan untuk seluruh keluarga besar Pak Edi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua hal ini. Di dalam nama-Mu kami mau berdoa. Amin.